Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyesal membeli Suzuki Katana. Ini videonya berjudul menyesal membeli Suzuki Katana. Jadi para pemirsa ini jangan sampai menyesal membeli Suzuki Katana. Suzuki Katana memang menarik dari segi tampilan, segi gaya. Suzuki Katana ini tidak pernah mati, banyak sekali penggemarnya. Banyak sekali peminatnya, baik yang memang benar-benar menyukai Suzuki Katana atau yang mungkin cuma ikut-ikutan. Video kali ini berjudul menyesal membeli Suzuki Katana. Ini benar-benar terjadi pada rekan saya. Dia membeli Suzuki Katana GI tahun 1996. Katana GI tahun 96 dia beli 43 juta. Habis itu dijual lagi baru 3 bulan seharga 36 juta rupiah. Nah ini menurut saya kerugian. Dia menyatakan menyesal membeli Suzuki Katana. Akhirnya dia jual Suzuki Katananya 36 juta rupiah dan kembali membeli Suzuki Escudo berbeda tipe. Sama-sama Suzuki tapi Suzuki Escudo yang notabene bahan bakarnya itu lebih poros daripada Suzuki Katana. Ini akhirnya saya juga penasaran. Akhirnya saya tanyakan kenapa menyesal membeli Suzuki Katana dan kenapa Suzuki Katananya dijual lalu membeli Suzuki Escudo. Ini perlu diketahui biar rekan-rekan itu tidak menyesal membeli Suzuki Katana. Apa alasannya? Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip, simak sampai habis. Akhirnya saya beranikan diri ke rumahnya dan saya tanyakan, tapi tidak saya videokan. Saya juga nggak enak. Masa mobil orang itu kita video, kita review, itu harus minta izin. Dan itu nggak enak karena dia itu mempunyai rasa kecewa terhadap Suzuki Katana yang dibelinya. Jadi saya nggak berani meminta izin untuk memvideokan. Alasannya apa? Ternyata adalah kebocoran di lantai kabinnya. Suzuki Katana yang dibelinya itu Katana GI tahun 96 terjadi keropos di bagian lantainya. Dan ini cukup parah. Nah dia awalnya itu ya memang kalau ketika kita beli itu kan kadang tidak cek begitu detail bahwasanya di bawah karpet dasar itu ada keropos. Rodanya sudah besar, sudah dimodif, ditambah anting juga tinggi. Ketika melintasi banjir, nah ini sepatu istrinya basah. Jadi dia itu agak nggak nyaman, istrinya juga nggak nyaman. Akhirnya dia itu minta ganti. Dia juga sudah pernah mencari informasi berapa harga lantai Suzuki Katana. Harganya juga cukup mengejutkan sampai 3 juta rupiah untuk lantai depan kanan bagian pedal gas. Dan ini cukup mengecewakan sama beliau itu. Beliau itu memilih menjualnya daripada memperbaikinya. Jadi memang kadang itu lucu. Saya juga awal-awal itu ketika membeli Suzuki Katana, saya mengeluhkan Suzuki Katana saya itu bocor. Saya tanyakan di grup Facebook komunitas Suzuki Katana, jawabannya ya kadang ada yang menjawab, oh berarti Suzuki Katananya original. Ada juga yang menjawab, berarti harus pakai mantel atau jas hujan. Nah di sini ini kan jadinya rancu. Kita itu membeli sebuah mobil itu biar tidak kepanasan dan juga tidak kehujanan. Terus sudah naik mobil masih kehujanan, ini kan jadinya rancu dan jadinya lucu. Sudah pakai mobil masih pakai jas hujan. Terus alasan yang berikutnya saya tanyakan sama teman saya bahwasanya suspensinya itu tidak nyaman. Kalau ini memang rahasia umum, sudah diketahui semua orang bahasanya Suzuki Katana ini memang suspensinya kurang nyaman. Ini memang dari segi desain memang dirancang untuk off-road. Kalau ini memang harus diketahui para calon pembeli yang kepingin membeli Suzuki Katana perlu diketahui bahwasanya kelemahan dari Suzuki Katana salah satunya adalah suspensinya yang keras. Jika menginginkan mobil yang nyaman, mewah, seperti mobil kekinian,
maka saya sarankan jangan membeli Suzuki Katana. Kalau memaksakan diri membeli Suzuki Katana, yang ada adalah menyesal membeli Suzuki Katana, terutama kalau disalahkan sama istrinya. Berikut ini saya sampaikan tips-tips membeli Suzuki Katana atau mobil tua pada umumnya. Hal-hal apa yang perlu kita cek ketika kita membeli Suzuki Katana. Jangan sampai menyesal membeli Suzuki Katana. Yang pertama adalah kita cek bagian karpet dasar. Tapi ini juga tentunya kita harus minta izin sama yang jual. Jangan sampai yang menjual Suzuki Katana ini tersinggung. Sudah dicek, diacak-acak, karpetnya diangkat, tapi tidak jadi beli. Karpet dasar ini kita bisa angkat bagian belakang maupun bagian depan. Ini kita bisa cek. Biasanya bagian ini bocor karena ada kebocoran di karpet pintu belakang. Biasanya di bagian ini sering terjadi kebocoran. Ini kalau pemiliknya tidak merawat mobilnya, ini biasanya akan terjadi keropos di bagian belakang ini. Terus yang kedua, ini yang paling sering adalah di atas pedal gas. Di atas pedal gas kabin depan dari pengemudi, ini karpetnya bisa kita buka. Di sini di sini ini biasanya terjadi keropos. Ini seperti ini nih. Ini punya saya ini belum sampai keropos, tapi ada sedikit genangan air dari karet bromet ini, ada sedikit air yang masuk dan menyebabkan korosi atau karat. Ini nanti saya tutup dengan clean coat untuk cat pelapis anti karat. Ini punya saya, alhamdulillah saya beli ini kondisinya tidak begitu parah, masih ketemu sama saya, langsung saya atasi karatnya dan saya tempel. Ini karat ini menurut pakar otomotif Ridwan Hanif Rahmati, ini kalau nggak diatasi, ini akan segera meluas. Jadi namanya karat itu harus segera diatasi. Juga bagian bawah atau bagian bawah, bagian lantai, cek juga bagian lantai dari bawah. Ini lebih mudah, kita tidak perlu minta izin karena ini di kolong mobil. Kita bisa melihat secara manual di kolong mobil. Jika terjadi keropos di kolong mobil ini akan kelihatan. Ini cek juga di bagian fender. Ini juga bagian-bagian yang sering sekali terjadi keropos. Cek juga tangki bensin ini juga rawan sekali keropos. Ini kita perlu cek seperti ini ketika membeli Suzuki Katana, karena tergantung pemakaian. Kalau kita beli sama orang yang kurang merawat mobilnya, maka kita rawan sekali mendapatkan mobil yang zonk atau banyak keroposnya. Dan perawatan atau perbaikan bodi ini harganya tidak murah alias mahal. Seperti pengecatan atau yang lainnya, ini kategorinya mahal. Kadang harga mobilnya 30 juta, kita ngecat itu tidak cukup 5 juta, bisa lebih dari 5 juta. Jadi bisa dipertimbangkan, jangan sampai menyesal membeli Suzuki Katana. Jangan sampai kita itu rugi ketika membeli Suzuki Katana. Harapannya dengan video ini para pemirsa dapat mengambil manfaat. Jangan sampai menyesal membeli Suzuki Katana. Perhatikan kelemahan dan kelebihan Suzuki Katana. Cek betul-betul ketika ingin membeli Suzuki Katana. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.